Hai creators, mungkin saat ini kamu sudah mengetahui cara menjadi seorang content creator. Tapi, apakah kamu tahu bagaimana cara mengukur kesuksesan dari seorang content creator itu sendiri? Nah, buat kamu yang masih belum tahu atau masih bingung bagaimana cara mengukurnya, apakah dari pemasukannya, atau dari keterkenalannya, atau dari aspek lainnya lagi. Buat kamu yang masih bertanya-tanya bagaimana cara mengukurnya, tenang aja, karena di video ini kita akan bahas tuntas apa itu tolak ukur seorang content creator. Nah, oleh sebab itu, silakan tonton video ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya, agar kamu bisa mendapatkan informasi terlengkap dari video ini. Hai creators, kembali lagi bersama saya yaitu Owen Marsyenda selaku co-founder dan juga CMO dari Evian Creator School. Channel ini akan berfokus untuk membahas tentang dunia seputar content creator. Jadi buat kamu yang baru di channel ini, saya ucapkan selamat datang, dan channel ini nantinya akan bisa membantu kamu untuk bisa mengupgrade diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih berkembang lagi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kamu bisa mendapatkan video-video terupdate dari kami ya. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan. Bagaimana sih cara mengukur kesuksesan dari seorang content creator? Buat teman-teman yang bertanya, sebenarnya menjadi seorang content creator itu kalau kita membayangkan atau melihat kehidupan para content creator yang mungkin menjadi idola kita seperti Chandra Liao, ataupun LDP, Agung Hapsa, atau mungkin Skinny Indonesian 24 dan lain sebagainya, kita melihat bahwa di depan layar kehidupan mereka tuh sangat nyaman, seperti terkenal, banyak yang suka kontennya, mungkin juga banyak sekali job-job yang ditawarkan oleh mereka. Serasa kehidupan mereka sebagai seorang content creator tuh kayaknya ringan banget nih kalau udah terkenal. Nah, hal itu tidaklah salah dan itu nanti akan yang kalian rasakan juga sebagai seorang content creator apabila kamu memfokuskan diri kamu untuk bisa terus di dalam profesi ini. Namun kamu mesti ingat juga bahwa apa yang kamu lihat di depan layar itu di belakang layar tuh belum tentu demikian juga ya. Karena di balik layar content creator pun juga berjuang mati-matian, dan itulah yang menjadi value dari seorang content creator. Bagaimana cara mereka bisa menghasilkan konten yang wah, yang disukai banyak orang, tapi orang-orang tersebut bisa dengan melihat saja itu sudah cukup menggambarkan bahwa content creator tersebut itu memiliki kemampuan yang oke. Nah, memang ketika kita berbicara di belakang layar, itu banyak sekali aspek-aspek yang menjadi tolak ukur juga nih. Bagaimana seorang content creator ini tuh bisa menjalani profesi ini dengan baik. Namun saat ini kita akan berbicara fokus apa yang ada di depan layar yang mungkin kita lihat. Nah, buat teman-teman yang bertanya, tolak ukur itu apa? Kita biasa namakan exposure. Jadi buat teman-teman yang ingin merekrut ataupun ingin mengundang seorang content creator yang terkenal, kamu nantinya bisa mencoba cek exposure-nya. Exposure ini tuh berbicara tentang seberapa banyak jumlah like, seberapa banyak jumlah komen, seberapa banyak subscriber, ataupun seberapa banyak viewers nih ketika mereka membuat sebuah konten. Dan di situ semua ada pengukurannya nih. Nanti kamu juga akan mempelajari terkait dengan informasi terkait dunia influencer, seperti ada nano influencer, ada mega influencer, dan ada jenis-jenis influencer lainnya yang diukur berdasarkan jumlah followernya. Dan balik lagi, ketika kita berbicara tentang exposure, ini harus berbasis angka ataupun engagement yang terjadi di dalam konten kamu. Nah, buat teman-teman yang merasa bahwa mengumpulkan engagement ini tuh harus membuat konten-konten yang viral, jawabannya itu memang benar. Tapi tidak harus viral menghebohkan satu Indonesia sebenarnya. Sebenarnya ketika kamu menjalani profesi content creator ini, di awal kamu nantinya akan membuat channel terlebih dahulu kan, dan setelah itu kamu nanti akan mulai nih menentukan niche konten kamu seperti apa. Kalau kamu sudah menentukan niche konten kamu, misalnya katakanlah kamu membuat channel dengan niche tentang dunia perfilman.
Nah, kalau memang niche konten kamu itu sudah memiliki penonton di Indonesia, seperti ada sejumlah kelompok-kelompok yang memang menggeluti di dalam dunia perfilman ini, kamu sebenarnya ketika sudah bisa viral di dalam kelompok-kelompok tersebut, itu sudah lebih dari cukup gitu. Kita nggak perlu viral banget sampai menghebohkan satu Indonesia kontennya, asal kita bisa go viral di bidangnya kita aja, itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Karena dengan kamu bisa viral di satu bidang yang memang kamu sedang kuasai atau sedang memang dimiliki oleh berbagai macam orang, itu sudah bisa membantu kamu untuk bisa mendapatkan exposure yang maksimal, ya. Jadi kalau misalnya kamu membuat konten yang sensasional seperti menghebohkan satu Indonesia pun, itu sebenarnya tidak ada salahnya juga. Cuman itu memang butuh effort yang lebih dibandingkan viral di sebuah komunitas-komunitas kecil saja. Namun hasilnya tetap sama kok. Nah, buat kamu yang saat ini ingin menghitung seberapa besar konten creator ini bisa memberikan impact, coba deh kamu perhatikan idola konten creator kamu. Katakanlah idola kamu adalah seorang Chandra Leo dari channel Tim Tuan. Nah, kamu di sini bisa coba melihat nih, seberapa banyak sih jumlah like yang Chandra Leo berhasil ciptakan dari satu konten yang mereka buat. Apabila Chandra Leo bisa menunjukkan hasil yang optimal dari setiap konten-kontennya, berarti konten creator ini tuh sehat dari segi sosial medianya. Dan ini sudah bisa dikatakan bahwa konten creator yang berhasil. Nah, apabila one day nanti kamu bisa mencapai posisi seperti Chandra Leo, nanti kenyamanan-kenyamanan yang mungkin kamu lihat dari Chandra Leo sekarang, itu bisa juga kamu alami ketika kamu sudah mencapai di posisi Chandra Leo. Apakah untuk bisa berada di posisi Chandra Leo itu menyulitkan? Tentunya itu ada tantangannya sendiri. Tapi percayalah, apabila kamu bisa memulainya dari sekarang, dan optimis dan konsisten juga untuk bisa memajukan channel kamu sendiri, one day nanti kamu akan tiba di posisi ini. Maka ada baiknya jika kamu adalah seorang content creator pemula yang ingin bisa memiliki exposure besar, kamu nggak perlu terlalu terbebani akan pikiran tersebut. Fokus saja pada quantity konten kamu dan juga kualitas jika bisa. Karena dengan semakin kamu rajin untuk membuat konten-konten, nanti exposure itu akan berkembang dengan sendirinya. Ini adalah suatu tolak ukur yang kita tidak bisa atur 100%, karena ini semua terjadi karena netizen. Dan untuk kita bisa menggerakkan netizen, kita ataupun tugas kita adalah membuat konten yang bisa menarik perhatian mereka. Oleh sebab itu, buat kamu sebagai seorang content creator pemula, fokuslah untuk menghasilkan konten-konten terlebih dahulu, agar nanti kamu sudah memiliki pegangan. Exposure-nya nanti bagaimana, nanti kamu bisa learning by doing. Nah, jadi buat kamu sebagai seorang content creator, kamu sudah tahu kan bagaimana cara melihat exposure ataupun mengukur seorang content creator ini itu baik atau tidak. Itu bisa diukur dari exposure ya, seperti jumlah like, komen, subscribe, ataupun viewernya. Kamu bisa melihat dari ini. Nah, buat kamu yang ingin bisa lebih maksimal lagi dalam perjalanan profesi content creator kamu, kamu bisa terus upgrade diri kamu juga dengan kamu mengikuti berbagai macam kursus yang berkaitan dengan bidang konten yang kamu saat ini buat. Gak perlu terlalu dipusingkan, saya percaya bahwa kamu one day pasti bisa. Oke, itu dia sedikit pembahasan terkait tentang bagaimana cara mengukur kesuksesan seorang content creator, yaitu dari exposure-nya. Buat teman-teman yang saat ini terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebaik-baiknya agar teman-teman semua yang mungkin saat ini ingin bisa memperbesar exposure-nya bisa terbantu juga dengan adanya video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Evian Creator School, where content creators start and grow. Bye-bye!